Alhamdulillah, Alhamdulillahil jalali wal ikram wal qawli wal in'am. Takarrama alaina an yaj'alana min ahlil imani wal islam. Nas'aluhu tabaraka wa ta'ala an yuhsina lana al-khitam fi khairin wa afiyah wa sururin wa in'am. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul quddusus salam. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalul anam wa misbahuz zalam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa syarrif wa karrim wa azim wa majid ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa tabi'in ila yaumiz ziham. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun wa khasiral mudnibun. Yaqulul haqqu subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilihi wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin sedang salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah. Mari sama-sama kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini masih melimpahkan kepada kita berbagai macam nikmat dan karunia-Nya, baik berupa nikmat sehat wal afiyah, panjang umur, taufik hidayah serta inayah, dan yang terpenting nikmatul iman wal Islam, sehingga kita dapat sama-sama melaksanakan berbagai macam aktivitas kita. Kita bisa mengerjakan berbagai macam amal ibadah kita, baik ibadah yang fardu ataupun ibadah yang sunnah, yang mudah-mudahan segala amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibalas dengan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Amin, Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salah satu pilar yang terpenting di dalam agama kita yaitu perintah Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah haji ke Baitillahil Haram bagi siapa saja yang memiliki kemampuan, baik kemampuan secara zahiran ataupun secara batinan. Dari mulai keberangkatan sampai dengan ia kembali ke tanah air masing-masing. Begitu juga dengan keluarga yang ditinggalkan. Semua adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana kita berikhtiar serta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar segera dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan ibadah tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Ibadah haji ke Baitullahil Haram bukan hanya sebatas ibadah finansial, tapi juga harus memiliki fisik yang kuat, fisik yang mampu untuk benar-benar mendapatkan kesempurnaan di dalam beribadah, terutama ibadah haji ke Baitullahil Haram. Karena tidak semua manusia Allah berikan kemampuan. Ada yang memiliki kemampuan secara fisik, namun tidak dengan finansial. Dan sebaliknya, ada yang Allah berikan kemampuan secara finansial, akan tetapi tidak memiliki kemampuan secara fisik. Semua telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ibadah haji bukanlah ibadah yang sembarangan. Karena ganjaran bagi orang yang melaksanakan ibadah haji dan mendapatkan predikat haji yang mabrur, tidak main-main ganjaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala, berupa surganya Allah Subhanahu wa ta'ala beserta kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalamnya. Sesuai dengan sabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Ibadah haji yang mendapatkan predikat mabrur, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, laisa lahu jazaa'un, tidak ada yang pantas baginya satu imbalan illal jannah, kecuali surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tentu tidak semua manusia, tidak semua mukminin mukminat Allah berikan kemampuan untuk beribadah haji. Lalu bagaimana dengan para mukminin mukminat? Mereka yang tidak memiliki kemampuan, namun begitu kuat himmah untuk melaksanakan ibadah haji dan belum mendapatkan panggilan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Adakah satu amalan, adakah satu ibadah yang ganjaran pahalanya seperti pahala orang yang melaksanakan ibadah haji ataupun ibadah umrah? Ada hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di mana beliau bersabda, al-jumu'atu hajjul fuqara wa fi riwayatin hajjul masakin. Pelaksanaan sholat Jum'ah merupakan ibadah haji bagi orang-orang fakir, dan dalam riwayat lain pelaksanaan ibadah sholat Jum'ah adalah haji bagi mereka yang masuk kategori masakin. Dan hadis ini merupakan satu gambar kegembiraan bagi kita, satu kabar gembira bagi kita muslimin wal muslimat yang belum mendapatkan panggilan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu tatkala kita melaksanakan ibadah sholat Jum'ah setiap pekannya dan kita masuk kategori orang yang fakir ataupun orang yang miskin, maka sholat Jum'at yang kita lakukan merupakan haji bagi kita. Itulah maha dermawannya Allah Subhanahu wa ta'ala, maha pemurahnya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam melaksanakan ibadah sholat Jum'ah di setiap pekannya. Kalau kita masuk kategori fuqara atau masakin, maka ibadah sholat Jum'ah yang kita lakukan setiap pekannya, kita telah melaksanakan ibadah haji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu ibadah apa lagi yang bisa menyamai ganjaran, pahala, balasan dari Allah seperti orang yang melaksanakan ibadah haji ke Baitullahil Haram? Ada hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di mana beliau bersabda, man shallal ghada fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullah hatta tatlu'a asy-syams thumma shalla rak'atain kana lahu ka ajri hajjatin wa umratin tammatin. Kabar gembira bagi kita yang belum mendapatkan panggilan ke Baitullahil Haram untuk melaksanakan ibadah haji. Ada satu amalan, satu ibadah yang begitu mulia, yang apabila kita istiqomahkan, kita kerjakan, kita laksanakan,
kita akan mendapatkan ganjaran seperti pahala orang yang melaksanakan ibadah haji dan ibadah umrah. Sabda baginda Rasul, man shallal ghada fi jama'atin, barang siapa yang melaksanakan sholat subuh, sholat fajar fi jama'atin, dengan syarat melakukannya dengan secara berjamaah, thumma qa'ada yadhkurullah, kemudian setelah selesai sholat subuh berjamaah tidak langsung bangkit dari tempat sholatnya, akan tetapi yadhkurullah, dia berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala, dia mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala, dia bersolawat kepada baginda Rasul, dia tilawatil Quran, i'tikaf di rumahnya Allah subhanahu wa ta'ala, hatta tatlu asyams, sampai dengan terbitnya matahari. Dan setelah terbitnya matahari, thumma shalla rak'atain, kemudian dia melaksanakan 2 rakaat salat sunnah yang kita kenal dengan salat sunnah isyraq atau salat sunnah syuruk. Apa ganjaran bagi orang tersebut yang melaksanakan salat subuh berjamaah, kemudian duduk di tempat sholatnya sampai dengan terbitnya matahari, kemudian sholat 2 rakaat sholat isyraq? Apa ganjaran dari Allah subhanahu wa ta'ala? Kana lahu ka ajri hajjatin wa umratin tammatin. Orang yang melaksanakan ibadah tersebut, orang yang istiqomah di dalam ibadah tersebut, kana lahu ka ajri hajjatin, dia akan mendapatkan ganjaran pahala balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala seperti orang yang melaksanakan ibadah haji, wa umratin, dan ibadah umrah tamatin, secara sempurna pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah maha pemurahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah kita berkecil hati, jangan pernah kita pesimis kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Senantiasa kita berhusnuzon, berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun takdir yang telah Allah tentukan, yang Allah tuliskan kepada kita, itulah yang terbaik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kurang dermawan apalagi Allah terhadap kita, kurang baik apalagi Allah kepada kita. Meskipun jasad kita ada di tanah air, finansial kita tidak keluar seperti sebanyak orang yang melaksanakan ibadah haji, namun dengan ibadah tertentu, dengan amalan tertentu, kita mendapatkan ganjaran pahala haji dan umrah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang melaksanakan ibadah haji dan umrah, mereka adalah utusan Allah, mereka adalah tetamu-tetamunya Allah subhanahu wa ta'ala. Al-hujjaj wal ummah wafdullah, in sa'alu u'tu, wa in da'au ujibu, wa in anfagu ukhlifa lahum. Ini keistimewaan orang yang melaksanakan ibadah haji dan umrah. Al-hujjaj wal ummah wafdullah, para jamaah haji dan umrah, mereka adalah utusan Allah, mereka adalah tetamu-tamunya Allah subhanahu wa ta'ala. In sa'alu u'tu, tatkala mereka meminta, tatkala mereka mengemis kepada Allah subhanahu wa ta'ala, waktu mereka akan diberikan apa yang telah mereka minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in da'au uji, dan apabila mereka bermunajat, mereka memanjatkan doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ujibu, akan dijawab doa-doa tersebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in anfagu ukhlifa lahum, dan apabila mereka keluarkan sebagian harta mereka, ukhlifa lahum, pasti akan diganti oleh Allah dengan yang lebih banyak, dengan yang lebih berkah, dan dengan yang lebih manfaat lagi. Jadi jangan pernah sayang terhadap harta kita. Tatkala kita memiliki finansial yang cukup bahkan lebih, jangan ragu-ragu untuk menunaikan ibadah haji ke Baitullahil Haram. Dengan tersebut kita senantiasa selalu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala terhadap nikmat yang telah Allah berikan kepada kita.
Mudah-mudahan para jamaah haji kita tahun ini, baik dari Indonesia ataupun luar Indonesia, mudah-mudahan semuanya dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan segala urusan-urusan ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke tanah air mereka masing-masing dengan membawa predikat haji yang mabrur, dengan fisik yang selamat tanpa kurang satu apapun. Dan kita yang belum mendapatkan panggilan ataupun yang sudah pernah mendapatkan panggilan, mudah-mudahan segera Allah takdirkan untuk kembali ke Baitillahil Haram untuk melaksanakan ibadah haji ataupun umrah dan ziarah ke makam baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.